Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ala 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Pada bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kita selalu ingin memiliki hati yang suci. Dari hati yang suci, marilah kita terus haturkan puji kepada Ilahi Robbi, pemilik alam semesta, pencipta insan manusia di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdunya sholawat, damainya salam, semoga tetap tercurahkan tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, petunjuk dan panutan semua insan, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat fid dini wa dunya wal akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita hablu minallah dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya hadi ya alim ya khabir ya fatah ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya fatah ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya fatah ya mubin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raqibun. Alhamdulillah, Ibu sekalian dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari Allah SWT dan pesan-pesan dari alam semesta. Yang pertama yaitu saya akan mengungkap sedikit demi sedikit ya tentang hukum alam semesta. Ya, hukum alam semesta. Jadi semesta ini melambangkan cermin besar ya, melambangkan cermin besar. Maka eh, semesta ini juga mempengaruhi terhadap kesuksesan kita. Semesta bisa mempengaruhi kesuksesan kita. Ya, jadi seringkali kita mendengar semesta mendukung kesuksesan kita. Ya, contohnya seperti itu. Kita mulai dari pentingnya kita memiliki niat sesuai dengan di Al-Quran, Al-Hadis juga pentingnya kita segala aktivitas tergantung dari niatnya. Niat yang jelas, tujuan yang jelas, yang spesifik. Karena karena alam semesta bisa bekerja dengan niat yang jelas, dengan spesifik, kita bisa membantu mencapai tujuan kita. Jika kita memiliki niat yang jelas dan fokus dengan melibatkan uh, seluruh seluruh potensi yang ada dalam diri kita, mulai pikiran, perasaan, ya, jadi perhatian kita yang spesifik untuk mencapai dengan tekad yang kuat, maka alam semesta dan ya akan memberikan kita peluang untuk mencapainya. Asalkan apa? Niatnya yang jelas. Makanya penting sekali membuat tujuan yang jelas yang spesifik. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengusaha yang memutuskan untuk membuka sebuah bisnis, ya mungkin bisnis rumah makan mungkin begitu ya. Mungkin merasa seperti ada didorong ya, karena ada niat yang jelas rumah makan apa begitu jelas ya untuk mengambil akhirnya didorong karena niatnya kuat tadi akhirnya ada motivasi yang kuat akhirnya ada langkah-langkah yang setiap hari untuk mendekatkannya pada impian tersebut. Karena setiap hari itu fokusnya, perhatiannya di situ. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang memiliki pengalaman dalam bidang bisnis rumah makan tadi. Dan akhirnya dalam perjalanannya tanpa sengaja dia menemukan lokasi yang sesuai yang dibayangkan, sesuai yang divisualisasikan. Akhirnya, dan itu akhirnya tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa dia sadari. Inilah alam semesta tampaknya telah memberikan tanda-tanda kesempatan untuk mewujudkan impian tadi. Nah, ini sesuai dengan Allah anna inda dzoni abdi bi aku Allah sesuai prasangka hambaku. Aku Allah sesuai dengan pikirannya, perasaannya, kan gitu ya. Fokusnya juga begitu. Selanjutnya yaitu tentang kekuatan keberanian dan untuk langkah pertama. Kekuatan begitu ada peluang itu ada langkah pertama ada kekuatan gitu ya. Contohnya alam semesta seringkali kita itu akan diuji dengan peluang yang hanya muncul tuh ketika kita kadang-kadang kita ketika kita memang berani mengambil langkah pertama. Walaupun kita tidak sepenuhnya tahu hasilnya, tapi karena ada kepercayaan dan
kepercayaan yang ada dalam dirinya, dan terkadang ketika kita melangkah dari zona nyaman tadi menuju kita dibutuhkan keberanian untuk bertindak, maka alam semesta akan mengarahkan kita ke jalur kesuksesan yang tak terduga. Jadi langkah pertama kadang-kadang kita ragu, takut. Kadang-kadang kita juga belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi dengan keberanian, karena di situ ada memang yakin ini memang kebaikan, akhirnya kekuatan keberanian mengambil langkah pertama. Jadi semuanya berangkat dari langkah pertama. Contoh, mungkin ada seorang penulis yang merasa ragu untuk memulai menulis buku, namun akhirnya memutuskan untuk menulis. Diputuskan tidak apa-apa. Walaupun belum bisa sebenarnya, masih ragu, masih takut, masih bingung ya. Akhirnya menulis setiap hari, walaupun mungkin cuma setengah halaman setiap hari, ya, atau satu halaman gitu ya. Setelah beberapa waktu terus menulis, akhirnya tanpa sengaja dia ketemu dengan penerbit yang tertarik pada karyanya, yang akhirnya terjadi di situ, ya, ada kesepakatan untuk mencetak. Nah, itu ya karena dia saling ketemu, kemudian dia bercerita apa aktivitasnya, apa kegiatannya, dan akhirnya tertarik melihat, akhirnya melihat. Padahal tadi pertemuan tadi tanpa sengaja, itulah. Ya, jadi langkah pertama itu memang sangat penting. Ya, langkah pertama, ya, yang paling berat dia langkah pertama. Kalau kita mobil kita mogok, ya langkah pertama ya saat mendorong itu, begitu didorong, deng, bisa langsung jalan gitu, ya, langkah pertama. Kalau mobil ya pertama kalinya starter itu ya, itulah begitu sudah di starter jalan walaupun pelan, walaupun kecepatannya cuma 5 km per jam atau 10 km, atau ya tetap aja jalan walaupun nyampe nya kapan, tetap jalan. Itu loh, tetap sampai. Cuman sampainya kapan? Nah, tinggal nanti kalau pengen cepat ya motivasi ditambah lagi. Tapi akhirnya kan ketemu, nanti ketemu dengan jalannya. Ya, alam semesta, kita seringkali mendengarkan alam semesta juga akan mengajarkan kepada kita. Alam semesta itu mengajarkan kita, ya, memberi pelajaran, pengalaman hidup yang berhubungan langsung dengan kesuksesan. Ya, kadang kesalahan dan kegagalan bukanlah hal yang buruk, karena itu semua mengajarkan kita sesuatu hal yang berharga dan menyiapkan kita untuk keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Alam semesta mengajarkan kita tentang keberhasilan dan kegagalan, dan dari situ semua tidak ada yang sia-sia. Contoh, ada seseorang yang gagal dalam sebuah membangun bisnis yang pertama. Mereka mengalami kegagalan bisnisnya, mungkin dalam proyek atau bagaimana begitu ya. Mungkin merasa kecewa pada awalnya, namun pengalaman itu telah memberikan mereka wawasan tentang apa yang perlu diperbaiki dari apa yang telah mereka lakukan. Ya, kemudian dia membangun bisnis lagi, namun dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia berdasarkan pengalaman masa kemarin. Apa itu? Berdasarkan pengalaman pengalaman kesalahan kemarin, akhirnya diambil satu pelajaran, membantu mereka untuk bisa meraih satu kesuksesan. Ya. Jadi kesuksesan maupun kegagalan itu pun juga bisa bisa diambil satu pelajaran. Kekuatan visualisasi, ya, kekuatan visualisasi atau membayangkan diri kita. Ya, ini juga akan bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan dengan kekuatan visualisasi, yaitu alam di mana alam semesta dapat berfungsi melalui teknik visualisasi, yaitu dengan menciptakan gambaran, membayangkan gambaran mental yang jelas, kesuksesan yang jelas yang digambarkan, divisualisasikan, terus dirasakan energinya, dirasakan uh, getarannya, kesuksesan seperti apa itu tadi diinginkan, dirupakan, diwujudkan dalam bayangan, dalam imajinasi.
Ketika kita mampu membayangkan diri tadi dengan tujuan tadi dengan detil, dengan jelas, maka alam semesta akan memberikan kita energi untuk dapat segera mewujudkannya. Ya, mungkin sebagai contoh ada seorang atlet yang secara teratur membayangkan dirinya meraih medali emas dalam Olimpiade, akhirnya terus berlatih keras dengan keyakinannya, dengan tekadnya, akhirnya mencapai tujuannya dan dengan visualisasi tadi mentalnya telah siap tentang kemenangan dia dan akhirnya mengarahkannya karena energinya tadi energi positif, dia telah menyiapkan dirinya dan fokus dan motivasi akhirnya diperlukan tadi akhirnya tanpa sengaja karena terus dilakukan seperti itu akhirnya sampai juga kepada kesuksesan. Nah, ini kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi alam semesta juga bekerja dengan cara memberikan petunjuk atau membawa kita ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kita harus belajar untuk mengalir, artinya menerima kondisi dengan perubahan dan kita menyerah dari aliran hidup yang keadaan ketimbang melawan yang bisa membawa kita menuju kesuksesan yang lebih besar. Ya. Awalnya kita melawan, tapi akhirnya kita mengalir saja dari apa yang ada kita menerima. Sebagai contoh, ada seseorang yang awalnya merencanakan mengejar karir di bidang apa mungkin teknik, ya. Tetapi seringkali berjalannya waktu dia merasa tertarik bidang-bidang yang lain, mungkin eh, bidang seni atau bidang desain. Namun setelah beberapa waktu ia memutuskan untuk mengikuti begitu di seni tadi dia merasakan nikmatnya, merasakan space-nya di situ, akhirnya menemukan kesuksesan yang besar dalam karir tersebut dan sesuai yang di, sesuai dengan minatnya. Kan banyak seperti itu. Anak yang dulunya mengambil jurusan kesehatan begitu, setelah ingin mempertahankan itu, dan akhirnya setelah karena usahanya sudah notok dan akhirnya ada peluang yang lain, dia merasa nyaman di situ dan ikuti pace-nya dan akhirnya ternyata bisa sukses di situ. Dan inilah kadang-kadang kita memang harus mengikuti alir karena kita bisa memilih jurusan yang kita pilih, kita bisa merencanakan, tapi Tuhanlah sejatinya yang menentukan karena kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana. Ya, kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana, tapi yang jelas Allah sudah menyiapkan rezeki buat kita. Makanya yang penting kita terus berusaha dan berusaha. Selanjutnya hukum keseimbangan antara usaha dan relaksasi. Hukum keseimbangan. Alam semesta tidak hanya bekerja ketika kita bekerja keras. Ya. Jadi alam semesta tidak hanya mendukung kita saat kita bekerja keras. Ada saatnya di mana kita melepaskan kendali kita, memberi ruang hal-hal yang memberi, memberi ruang kepada diri kita, ya, atau relaksasi begitu dengan alam, memberi ruang kita menyatu dengan alam. Kadang-kadang kita merasa ya, yang awalnya kita terlalu obsesi untuk mencapai kesuksesan, ya, terlalu ambisi untuk mencapai kesuksesan, tetapi ketika kita belajar untuk bersantai, relaksasi, terkadang hal yang terbaik datang tanpa usaha yang keras dan akhirnya apa? Bisa tanpa usaha yang berlebihan dan akhirnya bisa sukses. Ya, jadi antara ada keseimbangan antara obsesi dan relaksasi. Dan akhirnya ternyata seperti itu malah bisa mencapai kesuksesan. Mungkin bisa sebagai contoh ada seseorang yang uh, seorang profesional yang merasa terjebak dalam proses atau seorang seniman yang terjebak dalam proses kreativitas yang mungkin mengalami kebuntuan setelah mencoba bekerja terlalu keras ya untuk menemukan ide, dia memutuskan dia sudah mencoba menemukan ide baru, namun dia ternyata buntu, tidak menemu ide baru. Dia akhirnya memutuskan untuk bersantai, istirahat,
jalan-jalan keluar dan dia bersama keluarganya, ya, ya, nyantai bersama keluarganya di tengah ketenangan, akhirnya muncullah ada inspirasi datang secara alami dan dia dapat menyelesaikan karya yang tadi dengan luar biasa. Ternyata seperti itu. Kadang-kadang di saat kita malas, kita juga kita sibuk mencari benda yang hilang, gitu contohnya. Sibuk mencari ke sana kemari. Ya, pikiran kita obsesi harus ketemu ini. Tapi di saat kita santai duduk, atau di saat kita malah waktu sholat, malah karena pusat itu ada relaksasi, itu bagian juga relaksasi. Malah barang tadi yang kita cari, malah kita mengingatnya. Di satu sisi itu juga karena di saat tenang, akhirnya barang yang hilang tadi akhirnya kita diingatkan kembali. Di satu sisi juga itu bagian dari godaan dari situ. Selanjutnya yaitu ada tadi keseimbangan sudah kekuatan memaafkan, kekuatan memaafkan atau uh, ada kekuatan memaafkan boleh ya. Nah, ini yang sering kali kami sampaikan hukum law attraction aja. Hukum law attraction apa itu? Hukum tarik menarik, bahwa apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, perasaan kita akan menarik hal-hal yang serupa dalam kehidupan kita. Jadi, jika kita fokus pada hal-hal positif, maka kita akan menarik peluang, ya, orang yang baik akan datang kita, keadaan yang baik akan mendukung kita, tujuan kita akan juga akan tercapai. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berpikir negatif, kita cenderung menarik situasi yang tidak kita inginkan, ya, yang negatif duluan. Padahal kita tidak menginginkan negatif, tapi karena pikiran kita yang fokusnya negatif, akhirnya negatif. Maka pentingnya kita untuk kalau kita ingin sukses, maka fokuskan kepada kesuksesan. Misalkan ada seseorang yang selalu berpikir positif tentang pencapaian tujuannya, contohnya membuka membuka rumah makan gitu ya, dia membayangkan kesuksesannya, keberhasilannya, keuangannya, dan banyak pelanggan yang datang karena fokus dengan energi positif yang dia berikan, dia akhirnya menemukan investor yang mendukung, ya, dia mendapat lokasi lah ya, tadi ya, dan dengan vibrasi yang positif yang dia kirimkan. Dia ketemu dengan orang-orang yang punya pengalaman di bidang tersebut. Dan akhirnya bisa meraih sukses. Ada lagi yaitu tindakan dan ketekunan. Tindakan. Alam semesta juga memberi kita peluang. Tetapi, tetapi kita tetap perlu bertindak. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan impian itu. Ketekunan adalah kunci untuk membuka kesuksesan. Ketekunan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dengan bertindak secara konsisten, tidak mudah menyerah, kita menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita serius dengan tujuan kita dan siap untuk menerima hasilnya. Itu ya. Ini sama seperti tadi saya sampaikan, ya, seseorang yang punya cita-cita yang awalnya ragu, mungkin sebagai seorang IT teknisi yang ragu memulai bisnis, ya, tapi dia praktek di rumah, mencoba latihan terus, akhirnya dia memiliki kemampuan dan di situ di saat yang di saat atau mungkin seorang yang pencari kerja gitu aja saya ganti ya. Seseorang yang pencari kerja, ya, terus berusaha walaupun ditolak, dia selalu mencoba lagi, tapi tetap terus meningkatkan kemampuannya. Suatu ketika sedang berkegiatan sosial di masyarakat, tanpa sengaja dia ketemu seorang HRD dan seorang HRD tadi menyampaikan kalau di tempatnya ada informasi lowongan pekerjaan. Nah ini informasi lowongan tadi yang belum disampaikan sebelumnya, yang belum di-upload di media sosial lowongannya. Ini juga bisa seperti itu. Jadi
eh, kekuatan, ketekunan, dan tindakan yang terus-menerus juga akan ada hasil. Jadi, kemudian ada kekuatan waktu dan peluang. Alam semesta juga memiliki cara yang luar biasa, yang misterius ya dalam mengatur waktu dan peluang. Kadang-kadang meskipun kita sudah berusaha keras, kesuksesan itu baru datang ketika waktunya tepat. Maka alam semesta akan membantu kita memanfaatkan peluang yang datang pada waktu yang tepat, bahkan jika kita tidak selalu menyadarinya. Ketika kita berada dalam sinkronisasi waktu yang tepat, kita dapat meraih kesuksesan yang lebih besar. Contoh, seorang pebisnis yang mencari peluang untuk berkembang dalam bisnisnya, mungkin merasa sudah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk mereka tanpa hasil yang signifikan, namun pada suatu titik dia bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan teknologi baru dan mengubah cara yang lama dia menjalankannya menjadi dengan bisnis yang baru tadi, dengan teknologi baru tadi, dengan menggunakan teknologi ini tadi, akhirnya pada waktu yang tepat bisnisnya berkembang sangat-sangat pesat. Nah ini, maka jika dia tidak bertahan selama ini, atau jika kesempatan itu tidak datang lebih awal, dia mungkin lebih siap untuk memanfaatkan. Jadi kadang-kadang memang seperti itu. Jadi yang penting terus tekun, nanti selalu nanti akan ada selalu jalan keluar. Maka di Al-Quran juga ada ketekunan Allah itu. Allah itu suka sekali kepada orang-orang yang bekerja keras, yang tekun. Dan ingatlah, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi itu yakin. Alam semesta ini. Ini alam semesta semua. Mendukung kita. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah dengan bahkan ada alam semesta yang kita diperintahkan untuk menghadapi dengan keberanian. Menghadapi ketidakpastian dengan keberanian. Menghadapi ketidakpastian dengan keberanian. Alam semesta memberikan kita tantangan yang mengharuskan kita untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita berani menghadapi ketidakpastian dan menjalani perubahan yang tak terduga, kita membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar. Ketidakpastian justru kita harus berani, di situ juga kita akan ada peluang yang lebih besar. Alam semesta memberikan tantangan. Contohnya, seorang profesional yang sudah lama bekerja di bidang yang sama merasa terjebak, tetapi dia dia memutuskan untuk mengambil risiko dengan berpindah ke industri yang berbeda, meskipun dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Keberanian ini akibatnya membawanya ke peluang yang jauh lebih baik, yang tidak bisa didapatkan jika tetap berada di zona nyaman. Jadi pentingnya kita berpindah dari zona nyaman. Ada satu lagi terakhir, yaitu kekuatan ketulusan dan kejujuran. Alam semesta cenderung bekerja untuk kita ketika kita bersifat otentik dan jujur. Ya, ketika kita hidup dengan integritas, kita lebih menarik peluang yang jauh lebih sebenarnya, yang jauh lebih menarik. Ada seorang, mungkin barangkali ada seorang artis yang dia selalu mengikuti tren, mencari popularitas, namun merasa tidak puas. Hasilnya akhirnya memutuskan untuk kembali dengan gaya seni yang otentik, yang jujur, yang meskipun di awalnya dia tidak populer karena dia tekun, ya akhirnya awalnya gaya seni yang aslinya tadi justru menarik perhatian penggemar akhirnya, dan mendapatkan uh, penggemar sejati dan kolektor yang menghargai karyanya dengan ketulusan. Inilah kekuatan ketulusan dan kekuatan kejujuran. Ibu sekalian dirahmati Allah, ini semua kalau kita kaitkan dengan agama, lengkap semuanya juga ada. Ya, semuanya ada semua. Jadi yang jelas, mari kita tata niat kita, diri kita, insya Allah untuk selalu berbuat baik, selalu sekecil apapun,
Karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Alam semesta. Jadi akan mendukung kita. Caranya gimana? Ask, believe, receive, ask. Sampaikanlah, berdoalah, atau berdoalah dengan jelas, ya, sampaikan. Believe, yakin, saya yakin, Allah pasti akan mengabulkan. Yakin, ya Allah, contoh saya pengen kaya, ya Allah saya pengen kaya seperti ini. Believe, saya yakin karena Allah Maha mengatur. Receive, dan saya yakin ya Allah, dan membayangkan kita sambil mensyukuri, kita memvisualisasikan kita telah mendapatkannya. Itu caranya. Ask, believe, receive. Minta, yakin, dan memvisualisasikannya, membayangkan sambil setelah menikmatinya. Demikian, semoga silahkan dicoba dan saya yakin buktikan ya. Kalau saya sudah membuktikannya, silahkan teman-teman membuktikannya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, semuanya, dan orang tua kita, pemimpin kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Semuanya kita doakan, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita doakan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqatiha kadhiba, khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja, wa busatil jibalu bassa, wa kanat haba'an mubassa, wa kuntum aswajan salasa, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa ashabul masamati ma ashabul masama, wasabiquna sabiqun. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وخالل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأهواب وأبرق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في صدر مهدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وديل يهموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث القديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بما وقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم